Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifana wa ila jami'il muslimin wal muslimin. Lillahi ta'ala sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحكي lan yen ta ora cerita-cerita wala yahki lan yen to ola cerita-cerita sapa muta'allim ma ing barang yudhiku kang guyoaken apa ma yudhiku kang guyoaken apa ma minhu saking syekh auma utawa barang fihi iku tetep ing dalem ma bid'atun utawi ngino-ngino bid'atun utawi ngino-ngino wasu'ul mukhatibati lan olone omongan ausu'u adabin utawa olone adab. Nah, jadi jangan cerita-cerita sesuatu yang membuat ketawa apalagi sampai terbahak ketika majelis pelajaran, majelis pengajian sedang berlangsung, ya, atau mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur menghina, melecehkan, ya, atau buruknya adab, ya. Karena bagaimanapun juga adab itu lebih, ya, utama daripada ilmu. Ya. Memang dengan ilmu hidup itu menjadi mudah, tetapi ingat bahwa ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah itu selalu diiringi adab yang baik, adab yang mulia, ya. Jadi bukan hanya sekedar belajar saja, bukan hanya sekedar menuntut ilmu, ya. Kata Sayyidina Ali katakan bahwa ilmu itu dituntut atau dicari karena amalnya. Jadi bukan karena zatnya, ya, bukan karena zatnya. Artinya kita menuntut ilmu akhlak, ya, itu bukan hanya sekedar untuk menguasai akhlak, tapi mengamalkan akhlak. Makanya terkadang saya ini kurang sepakat ketika ilmu pelajaran misalnya akhlak misalnya. Akhlak ini hanya berupa kata-kata, hanya ngaji dan sebagainya. Penilaian itu mestinya harus didasarkan pada tingkah laku, pada akhlak dalam arti praktek sehari-hari. Itu jauh lebih bagus karena banyak
anak yang nilai pelajaran akhlaknya 9, tapi akhlaknya nggak menunjukkan itu sama sekali. Podo karo ada anak yang mungkin nilai pelajaran fikihnya 9, tapi sholat subuh jam 9 juga. Ya. Itu kan nggak pantas, nggak cocok. Ya. Maka adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Wala yadhaku, lan ojo guyu ya sapa muta'allim li ghairi ajabin, ya li ghairi ajabin krana tanpa heran, artinya ajib ya, sesuatu yang ajib, sesuatu yang mungkin aneh gitu ya. Jadi kita jangan tertawa kalau memang itu memang bukan sesuatu yang layak untuk ditertawakan. Kalau gurunya misalnya cerita yang lucu, ya boleh tertawa, silakan. Ya. Tetapi tidak kemudian sampai tertawa itu sampai mengganggu jalannya majelis misalnya begitu kan, biasa namanya humor itu adalah gaya daripada guru, gaya daripada penceramah, itu wajar ya tombone ngantuk lah, tetapi jangan kemudian itu sampai mengganggu majelis ya. Wala ya'jaba ya, lan aja gumun ya sapa muta'allim dunasaihi ing dalem ngarepe syekh. Aja gumunan. Gumun itu ya jangan selalu merasa heran, karena namanya guru itu punya stok apa istilahnya, mungkin cerita-cerita yang banyak ya, sehingga kadang-kadang ada orang yang merasa heran dengan itu semua. Fa'in ghalabahu, moko lamun ngalahaken apa ya'jaba ing muta'allim, apa gumun ing muta'allim, kalau sampai memang itu keheranannya ini nggak bisa ditahan sehingga murid itu memang merasa heran, ya tabassam moko mesem, ya tabassam moko mesem sapa muta'allim min ghairi sautin, saking tanpa swara, tersenyumlah, tidak perlu mengeluarkan suara, jadi tidak tertawa terbahak-bahak ya. Wala itu bak ya. Wala ya besuko lan ojo ngidu meludah sapa muta'allim ya. Jangan meludah. Wala ya tanahnahu lan ojo dehem-dehem sapa muta'allim ma ing barang amkanahu ya, selagine mungkin ya apa layatanahnah ing muta'allim. Jangan berdehem-dehem, jadi seolah-olah memberi kode itu ya. Mana nek dehemi cewek ya itu apalagi sampai sweet-sweet, nah itu jangan ya. Jadi di depan guru itu seolah-olah nyindir gitu ya. Jadi
guru itu ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, kadang-kadang guru yang dan karakter guru itu berbeda-beda ya. Ono sing los, dia ndak perlu muridnya bagaimana itu los. Tapi ada yang emosian. Ya, ono murid sing dehem-dehem tersinggung dan sebagainya. Karakter guru itu macam-macam, ya. Jadi makanya kita harus bisa menjaga diri, jangan sampai kemudian itu menyinggung gurunya, ya. Wala yalfit, ya. Lan ojo ngelepeh itu apa? Mengeluarkan dari mulut itu ngelepeh jenenge. Wala yalfit lan ojo nglepeh sapa muta'alim an-nakhomata ing riya min fihi saking mulute muta'alim bal balik ya'khudhuha ya ya'khudha ngalap sapa muta'alim ing nakhomah min fihi saking mulute muta'alim bimindilin kelawan sapu tangan ya autorofi saubin utawa pojoke atau pucuke ya utawa pucuke klambine muta'alim. Jadi jangan mengeluarkan riak dahak ya, dari mulutnya, tetapi ambil ya riak itu dengan sapu tangan. Cuma sekarang kan tisu ya, jadi pakai tisu supaya bisa langsung dibuang. Kalau sapu tangan kan mosok harus pakai sapu tangan terus dibuang ya. Entek sapu tangan piro sampean ya bendino. Tapi kalau pakai ini kan sekali pakai, jadi langsung dibuang. Ya, jadi jangan terus ngidu atau mengeluarkan riak di hadapan temennya, di hadapan gurunya. Ya, jadi diambil pakai tisu. Ya, sekarang karena model tisu, ya, orang nggak mau ribet sekarang ini. Kalau zaman saya dulu masih tahun 70-an belum ada Pampers, ya, belum ada Pampers. Jadi bayi itu masih pakai popok yang dicuci sekarang kan Pampers ya. Bahkan sekarang bukan hanya Pampers untuk bayi, untuk lansia juga ada Pampers ya. Jadi sampai nanti kalau sudah umur 80 tahun serodok pikun itu dipampersi karo anak sampean. Ya, jadi makanya semakin tua kembali seperti bayi lagi nanti. Nah, jadi itu bagaimana mengambil liak atau pakai pucuknya baju. Cuman kalau pucuknya baju ini kita agak susah ya. Jadi piye carane untuk mengambil itu? Ya, karena baju ini kan juga kadang-kadang namanya santri itu dicuci belum tentu tiap hari. Bisa jadi 2-3 hari sekali dicuci. Bahkan ada santri yang bajunya itu 1 bulan nggak dicuci-cuci ya. Jadi itu ya. Oh, itu aromanya sudah aroma luar biasa ya, jadi itu. Nah, jadi itu caranya. Wa idza atasa lan nalikane wahing sapa muta'allim bersin. Wa idza atasa lan nalikane wahing bersin sapa muta'allim khafadha maka nglirihaken ya sapa muta'allim memelankan sapa muta'allim sautahu ing suarane muta'allim ya juhdahu kelawan sak mampune muta'allim. Nah, ketika bersin kan biasanya udah waceng, nah itu diusahakan volumenya diminimalkan, ojo dilos, hajim misalnya begitu itu ya. Makanya kalau wahing pun kalau bisa ditutup, ya ditutup pakai tangan, pakai apa supaya tidak terjadi hujan lokal. Ya, jadi itu kan bisa nyemprot semua. Nah, sekarang itu dalam musim pandemi memang yang paling efektif
kita pakai tisu, pakai masker, itu yang paling efektif. Ya, kalau dulu sapu tangan, wong meler, apa istilahnya, flu itu meler lu sapu tangan, terus sapu tangannya dilebokno, kok meler mana ditokno. Jadi akhirnya sapu tangan ini kan full umbel, ya, jadi itu ya. Nah, itu sekarang nggak boleh sembarangan karena bisa jadi itu sudah mengandung virus-virus kan, jadi harus sekali buang, ya, sekali buang. Kayak masker ini, ya jangan terus masker ini yang model begini, yang masker medis ini jangan dipakai seminggu, ya selama sekolah gak ganti-ganti, ya. Jadi itu saya ini setiap hari ganti 3 kali, masker begini nih ganti 3 kali. Jadi pagi sekolah begini sampai pulang, nanti sampai rumah buang. Nanti siang pakai lagi ganti, malam ganti lagi, setelah itu buang. Jadi minimal paling enggak ya 3 kali. Ya. Kalau masker gini dipakai seminggu, wow luar biasa ya. Kok betah sampean ya, jadi itu ya. Nah, jadi sebisa mungkin seperti itu. Wasataro lan nutupi sapa muta'allim wajahu ing wajahi muta'allim binahwi mindilin kelawan sepadane sapu tangan. Wa idza tasa'aba lan nalikane angop sapa muta'allim sataro, angop ya menguap, sataro moko nutupi sapa muta'allim fahu ing mulute muta'allim ba'da raddihi ing dalem sakwise nolak tasa'aba, ba'da raddihi ing dalem sakwise nolak tasa'aba juhdahu kelawan sak mampune muta'allim. Ketika angop menguap, ya tutuplah mulutmu setelah berusaha sebisa mungkin untuk menahan angop itu, menahan nguap itu. Jadi udah dilos, ada orang yang dilos akhirnya justru mangap terus, nggak bisa kembali, akhirnya harus ke dokter, ya harus dioperasi, harus ini. Makanya itu iso ganjel barang itu ya. Jadi wajar saja, ada digawe-gawe. Ketika menguap ditahan semampunya dulu, kalau nggak bisa ya. Jadi nek angope kaya wong ayu ngono. Jadi rodok ditahan-tahan. Oh, angope wong ayu kan beda ya. Jadi itu ya. Wong ayu ganteng nek angop kan gak ya jadi itu. Bisa kebon laler. Mana kebon laler gak masalah, kebon tawon coba ya. Jadi itu ya. Bisa jedir kabeh ilate ya. Jadi itu. Jadi setelah sebisa mungkin menahan uap, menahan angop yang menguap memang. Wa ayyata adzabalan yento bertata krama, beradab sapa muta'allim ma'arafaqatihi sartane koncone muta'allim wa hadiril majlis lan wong kang menghadiri majlis. Ya, jadi ketika di majlis semua dihormati. Beradablah dengan teman dan dengan orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut. Ya, jangan sampai kita ini pilih-pilih, sing kenal ya dihormati, sing gak ya biasa aja nek jalan. Tetap beradab. Ya. Fawakir moko ngegongaken sapa muta'allim, fawakir moko ngegongaken sapa muta'allim ashabahu ing pira-pira sahabate muta'allim, ya wayah tarima lan ngurmati sapa muta'allim kubaraahu ing pira-pira wong gedene muta'allim. Maksudnya orang yang lebih tua,
orang yang lebih dewasa, hormatilah. Jadi bukan gede dalam arti gede badannya lemu enggak, tapi yang lebih dewasa. Kan tidak tertutup kemudian di suatu majelis pengajian, majelis taklim itu kan umum, siapapun hadir. Maka kalau ada orang tua, ada orang yang lebih dewasa, maka kita menghormatinya. Itu maksudnya kubaro'ahu. Wa akranahu, ya, lan koncone muta'allim. Fa inna ta'addubahu maqastune beradabe muta'allim ma'ahum sartane ashab ila akhirih. Sartane ashab ila akhirih iku ta'addubun beradab atau bertata krama lisyaihi maring syekh wahtiramun lan ngurmati, ya, limajlisihi maring majelis syekh. Jadi di antara menghormati syekh atau beradab bertata krama kepada guru itu adalah menghormati orang yang ikut majelisnya guru. Ya, itu di antaranya. Karena ketika kita menghormati majelisnya guru, menghormati orang yang hadir di majelisnya guru, sesungguhnya kita menghormati guru. Kita mengagungkan guru dengan cara itu. Enggak bisa kita itu menghormati guru tapi dengan orang yang hadir di majelis kita ini kurang ajar. Ya, jadi begitu. Wala yakhruja lan yen ta ora metu sapa muta'allim an saffin saking barisan fi niyatil halaqati kelawan niat gawe kalangan, ya, kelawan niat gawe kalangan bitaqaddumin kelawan maju au ta'akhurin utawa mundur. Jangan keluar majelis dengan niat bikin kalangan tersendiri, bikin majelis tersendiri. Ya, jadi jangan sampai, itu akan menyinggung guru kalau begitu. Wala yatakallama lan yo aja ngomong sapa muta'allim fi asna idarsin ing dalem tengah-tengah pelajaran bima kelawan barang la yata'allaku kang ora berhubungan apa mak bihi kelawan darsin. Jangan ngomong di tengah-tengah pelajaran dengan sesuatu omongan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Au bima utawa kelawan barang yaktau kang ngutus apa ma alaihi ing atase syekh bahsahu ing pembahasane syekh, atau omongan yang memutus keterangannya syekh. Wa in asaa lan lamun gawe Allah sapa ba'dut tolabati setengah pira-pira murid ala ahadin ing atase wong suci lam yanharhu, maka aja nyentak, jangan membentak ing ba'dut tolabah. Lam yanharhu maka aja nyentak ing ba'dut tolabah sapa ghairu syekh sakliyane syekh illa bi isyaratihi kejaba kelawan isyarate syekh. Kalau ada temannya yang bikin onar, ya, maka janganlah salah seorang di antara kalian itu membentak orang yang bikin onar itu, karena yang berhak melakukan itu adalah guru. Atau kalau kamu disuruh guru, ya, tolong itu yang ramai itu diingatkan. Nah, itu baru kita boleh. Ya, tapi kemudian ketika ada temannya, maksudnya bagus untuk mengingatkan orang yang ramai tadi itu. Tetapi caranya tidak bagus. Ya. Jadi begitu. Wa in asaa lan lamun gawe Allah sapa ahadun wong suwiji adabahu ing adabe ahad
alas syaikhi ing atase guru ta'ayyana ya ta'ayyana moko dadi wajib alal jamaati ing atase jamaah apa intiharuhu nyentak ahad ya waradduhu lan nola ahad wal intisarus syaikhi lan belani syekh fi qadril imkani kelawan kira-kirane mungkin. Kalau tadi onar sesama teman, jadi ada temannya yang bikin onar kepada orang lain. Tetapi kalau yang tidak punya adab itu murid kepada gurunya, maka semua murid wajib untuk membela guru. Ya, kalau tadi ada salah seorang yang tidak beradab kepada temannya, maka yang berhak itu adalah guru untuk menegurnya. Tetapi kalau murid tidak beradab kepada guru, semuanya wajib membela gurunya. Ya. Wala yasbiqahu lan aja ndisiki sapa muta'allim ing syekh ila sarhi mas'alatin maring nerangaken masalah au jawabi su'alin utawa jawabi pertanyaan illa kejaba ingkana lamun ana apa ya sarhi mas'alatin iku biiznin kelawan idzin minhu saking syekh wa min ta'dhimis syaikhi lan iku setengah saking mengagungkan guru ya alla yajlisa utawi yen ta ora lungguh sapa muta'allim ila janibihi maring sisiye sandinge maksudnya muta'allim wala ala musallahu lan ora lungguh ing atase nggon salate syekh wala ala firasihi lan ora ing atase lemeke syekh. Nah di antara mengagungkan guru itu tidak duduk di sampingnya ya seolah-olah kita ini dekat dengan terus itu atau duduk di tempat sholatnya ya, atau duduk di lemeknya atau kursinya. Nah, kalau di luar negeri ya, di luar negeri di Eropa, di Amerika biasa mereka murid-murid itu tidak mengenal adab itu biasa ngomong sama gurunya itu biasa, duduk di kursi gurunya itu biasa. Bahkan gurunya duduk di sini, muridnya duduk di meja itu biasa. Karena bagi mereka itu yang penting otak, bukan adab, bukan akhlak. Nah, jadi itu bedanya. Ya. Wa in amarahu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.